Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rion Frianda, calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Mentari Intercultural School Bintaro, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Hari ini saya akan memaparkan terkait dengan koneksi antar materi pada modul 1.4, pembahasan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Keterkaitan antar materi yang sudah kita pelajari bersama mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara terdapat 4 hal utama. Trilogi pendidikan, menuntun anak sesuai kodratnya, pembelajaran yang berpusat pada anak, dan penguatan budi pekerti. Peran dan nilai guru penggerak. Ada 5 peran guru penggerak: menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lainnya, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Adapun nilai guru penggerak, berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri. Visi guru penggerak, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak memiliki keterkaitan dalam mewujudkan visi guru penggerak itu sendiri dengan mengimplementasikan manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Budaya positif. Pengimplementasian manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Adapun dampak budaya positif, menimbulkan rasa aman dan nyaman, mendorong murid mampu berpikir dan bertindak, murid lebih mandiri dan juga bertanggung jawab. Refleksi dan pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin positif di sini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengkontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Adapun nilai-nilai kebajikan universal sendiri telah diperkenalkan di modul 1.2 dengan berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap perilaku kita atau nilai-nilai ini merupakan pondasi kita dalam berperilaku. Kemudian, restitusi 5 posisi kontrol. 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia: 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Kebebasan, 4. Kesenangan, 5. Penguasaan. Adapun segitiga restitusi dimulai dengan tahapan 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Refleksi dan pertanyaan kedua. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya berpikir untuk memulai pembiasaan-pembiasaan positif yang nantinya akan terbentuk budaya positif di sekolah, haruslah dimulai dengan kesepakatan bersama antar murid dan guru yang tertuang menjadi keyakinan kelas. Perubahan lainnya yang terjadi adalah kini saya tidak lagi melaksanakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini saya menjalankan posisi kontrol manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Refleksi dan pertanyaan ketiga. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menerapkan dan menyelesaikan kasus yang terjadi pada murid saat di kelas saya.
di mana saya memposisikan diri sebagai posisi control manager dengan menerapkan segitiga restitusi. Adapun kasus yang telah diselesaikan oleh metode ini, ada beberapa kasus. Contohnya kasus siswa yang hadir terlambat saat di kelas dan juga siswa yang tertidur saat pembelajaran di kelas. Refleksi dan pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya saat mengalami hal-hal tersebut menjadi lebih tertantang dan juga membuat saya lebih terbuka dalam mencari solusi-solusi dari permasalahan yang terjadi. Saat saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, saya merasa senang karena solusi tidak hadir hanya dari saya, tapi juga dari murid-murid saya, sehingga mereka akan lebih bertanggung jawab dan menghargai kesepakatan ataupun pendapat yang sudah mereka sampaikan. Refleksi dan pertanyaan kelima. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Berdasarkan pengalaman saya, yang sudah baik dalam lingkungan kerja saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas. Adapun yang masih perlu diperbaiki adalah bagaimana posisi kontrol guru, di mana memang harus diubah, dan juga konsisten menerapkan posisi kontrol guru yaitu sebagai manajer. Refleksi dan pertanyaan keenam. Setelah mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, saya memposisikan kontrol saya sebagai penghukum, pemantau, dan pembuat rasa bersalah dalam menangani kasus-kasus murid saya. Setelah mempelajari modul ini, saya pun beralih memposisikan kontrol saya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, dan ini sangat positif hasilnya. Perbedaannya saat ini adalah dengan menerapkan segitiga restitusi, maka budaya positif pun terbentuk. Siswa lebih disiplin dan juga siswa lebih bertanggung jawab. Refleksi dan pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, terkait dengan budaya positif, saya sudah menerapkan segitiga restitusi, tapi dengan sedikit perbedaan, tentunya juga tidak berurutan. Di mana biasanya saya menanyakan kepada siswa kesalahan apa yang mereka perbuat, apakah mereka menyadari dari kesalahan itu, dan itu termasuk dalam validasi tindakan salah. Lalu saya pun akan menyampaikan bahwa setiap orang juga pernah melakukan kesalahan, tapi orang-orang yang hebat adalah yang mau memperbaiki dirinya, dan ini adalah tahapan menstabilkan identitas. Kemudian saya juga sering bertanya, apakah murid saya mau berubah? Kira-kira solusi apa yang bisa mereka sampaikan dari diri mereka sendiri? Dan saya juga akan menanyakan, apakah mereka bisa berkomitmen dengan solusi yang mereka sampaikan? Dan ini adalah bentuk menanyakan keyakinan. Dan biasanya di akhir saya akan memberikan nasihat-nasihat kepada murid-murid saya. Refleksi dan pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dan dipersiapkan dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah kolaborasi dan kerjasama seluruh warga sekolah maupun pemangku kepentingan di sekolah, serta dengan menyiapkan sarana-prasarana guna mendukung proses penerapan hingga terbentuknya budaya positif di sekolah. Yang harus diyakini bersama adalah budaya positif akan terbentuk jika semua komitmen, konsisten, dan kolaborasi dalam mewujudkannya. Terima kasih semuanya. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.